Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kepada Allah tidak boleh berhenti dan terputus. Karena Allah telah memberi banyak nikmat kepada kita semuanya. Bersyukur dengan lisan kita terus melafazkan alhamdulillah, alhamdulillah. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita hitung tentu tidak akan pernah kita mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah telah firmankan di dalam Al-Quran, kalau kamu akan menghitung nikmat-nikmat Allah, sungguh kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, pantaslah kita bersyukur dengan cara yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah yang sangat pendek, dan kita semua menghafalnya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, sungguh kami telah memberikan nikmat kepadamu, nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Maka setelah itu Allah perintahkan kepada kita fasholli li rabbik. Maka setelah itu Allah meminta kepada kita untuk fasholli li rabbik, yaitu untuk melaksanakan sholat untuk Tuhan. Wanhar, dan berkorban. Berkorban dalam makna lain adalah infak, sedekah, memberi bantuan kepada saudara muslim kita yang membutuhkan. Itulah bukti bahwa kita telah mengimplementasikan rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Hari ini tanggal 8 bulan 8 tahun 2026 telah berlangsung ijab kabul akad nikah putri kami Dia Putri Namira Anjani dengan seorang laki-laki yang baik, yang soleh, yang insya Allah akan menjadi kebanggaan keluarga, yaitu Sayyid Habib Ismail bin Jamaluddin SAG MPD. Semoga Allah mempersatukan mereka di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan adalah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi pernikahan, rumah tangga, pasangan suami istri itu adalah merupakan satu tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga, banyak hal yang akan kita jumpai dan akan kita temui. Kalau tidak dengan rahmat Allah, dengan kebesaran Allah, kalau tidak dengan tanda-tanda kebesaran Allah tadi itu, maka banyak rumah tangga yang akan menjadi rumah tangga yang tidak sesuai perjalanan, sesuai dengan janji Allah tadi, yaitu yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya dalam rumah tangga, ketika seseorang awal pernikahan, ya tentu kita hanya terbayang kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan yang ada di dalamnya. Tetapi begitu dengan berjalannya waktu, 1 tahun, 5 tahun,
15 tahun, 20 tahun, tentu banyak masalah yang akan kita jumpai. Mungkin perubahan dari pasangan kita dalam bentuk fisiknya, mungkin pasangan kita akan sakit, tetapi subhanallah, karena ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita pun dengan ringan, dengan ikhlas ya, menjalani kehidupan rumah tangga. Kalau istri kita sakit, misalnya sampai tidak bisa jalan, sampai dengan stroke misalnya, kok kita nikmat gitu kita merawatnya, ikhlas kita merawatnya. Atau suami kita, ya dari pihak suami misalnya sakit, tidak punya kemampuan lagi, pikun, ya. Tetapi subhanallah, istri kita pun akan dengan ikhlas, dengan senang hati merawat kita. Itulah yang kami katakan tadi, ini adalah merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ikatan janji dalam pernikahan adalah Allah katakan di dalam Al-Qur'an dengan kalimat mitsaqan ghalidha, yaitu suatu ikatan yang sangat mulia dan agung. Jadi bukan saja seorang wali menikahkan putrinya, lalu pengantin mengatakan saya terima nikahnya si fulanah dan seterusnya, bukan hanya sebatas itu. Tetapi dalam Al-Quran disebutkan mitsaqan ghalidha, yaitu suatu kalimat yang sangat agung dan mulia, yang artinya tidak hanya disaksikan oleh saksi nikah yang hadir pada saat itu, tetapi sesungguhnya pernikahan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana perjanjian ikatan nikah, akad nikah tadi harus benar-benar menjadi tanggung jawab dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, nikah, sebagian orang mengatakan nikah itu adalah nikmat dan berkah. Nikmat secara fisik, nikmat secara batin. Ya, wajar kalau orang menikah itu kan kenikmatan, ada ungkapan saatnya bulan madu. Ya, menikmati bulan madu. Nikmat dia rasakan secara fisik dan nikmat dia rasakan secara batin. Orang nikah itu kan akan mendatangkan satu ketenangan. Ya, kalau orang sudah nikah, tenang rasanya, hatinya tenang, pikirannya tenang, emosinya tenang. Itulah yang hadir setelah kita melangsungkan pernikahan. Dan di dalamnya pernikahan itu ada keberkahan di dalamnya. Ya, jadi pengantinnya berkah, keluarganya berkah. Bahkan saking berkahnya pernikahan itu, di dalam pernikahan itu Allah akan hadirkan, akan datangkan rezeki. Sebagaimana tadi seorang penghulu membacakan khutbah nikahnya, tazawwajun nikah, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahilah wanita karena sesungguhnya wanita itu ya dalam pernikahan itu akan mendatangkan harta. Itulah keberkahan yang dihadirkan di dalam pernikahan. Sebaliknya, ketika seseorang mencari jalan selain nikah, misalnya ya dengan melakukan kumpul kebo atau zina, itu nikmat, tetapi sungguh di balik kenikmatan itu akan mendatangkan satu kemurkaan Allah, sehingga nikmat dan fahisyah. Fahisyah itu kan keji, ya, atau mencari jalan yang buruk, kata Allah di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita melakukan, makanya hukuman atau sanksi orang yang melakukan zina atau kumpul kebo itu, kalau yang masih muda dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Artinya apa? Kenikmatan yang didapatkan tadi secara fisik itu, maka dipukul, dicambuk 100 kali. Ya, kalau dia sudah menikah,
maka dia dirajam dengan cara dilempar pakai batu sampai dia mati bahkan. Dan lalu diasingkan, ya diasingkan 1 tahun. Maksudnya apa? Ya nikmat secara batin itu ya hilang. Ya dia akan merasa malu, ya merasa tidak tenang. Itulah hukuman yang Allah berikan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah, ya alhamdulillah, ya hari ini kita bersama-sama menyaksikan akad nikah ya Putri dan Habib, dan ini menjadi satu pelajaran ya bagi keluarga kita yang masih muda-muda, jangan mencari jalan dengan cara di luar nikah. Berikutnya adalah di dalam pernikahan tentu untuk mendatangkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka di dalam rumah tangga antara suami dan istri, ya yang pertama yang harus diperbanyak itu adalah banyak ngobrol. Ini, ya karena 70% atau bahkan mungkin 90% dari kehidupan rumah tangga itu isinya ngobrol sebenarnya. Ya, komunikasi. Jangan sampai sudah berumah tangga ya awal-awal ya bermesraan, tetapi setahun, 2 tahun, 5 tahun yang suami diam, istri diam. Waduh, itu bisa-bisa rumah seperti kuburan itu. Ya. Sehingga tidak terjalin komunikasi ngobrol yang baik dengan pasangan itu, seperti tidak ada kehangatan. Ya, apa yang akan diobrolkan? Ya apa saja. Ya ngobrol saja, masalah apa saja. Yang intinya ngobrol. Apalagi saya sangat iri melihat kalau ada sebuah rumah tangga yang suami istrinya itu kok bisa enak ngobrol, itu nyaman ngobrol. Ya bisa ketawa, ketiwi, bisa bercanda dengan pasangan. Itu sangat luar biasa. Saya sangat bangga itu. Ya dengan apa namanya, dengan pasangan yang bisa seperti itu. Nah, kalau pasangan kita nggak enjoy, nggak happy diajak ngobrol, nah ini pelajaran penting juga ya bagi yang masih jomblo, yang masih lajang. Kalau memilih pasangan itu makanya cari pasangan yang enak diajak ngobrol. Kalau dari kita baru kenal saja, ya pasangan kita nggak asyik diajak ngobrol, wah itu coba berpikir ulang lah. Untuk apa namanya, untuk dijadikan pasangan hidup kita di dalam pernikahan atau di dalam rumah tangga. Termasuk bermesraan dengan pasangan itu satu hal yang disunahkan dan dianjurkan dalam agama. Dan itu subhanallah sangat besar manfaat, kebaikan yang akan dihadirkan, yang akan diefekkan oleh seseorang pasangan di dalam rumah tangga selalu bermesraan di dalam rumah tangganya. Ya dengan tadi ya, dengan bercanda, dengan menciumnya, dengan berpelukan, bahkan tidak bermasalah, ya tidak masalah seorang suami istri atau seorang bapak, seorang ibu, ya perbanyak bermesraan di hadapan anak-anaknya. Karena saya apa namanya, mendengar pakar psikologi rumah tangga, itu malah kita dianjurkan untuk memperbanyak ya cium pasangan kita, ya peluk pasangan kita di depan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu melihat bagaimana bapaknya, bagaimana ibunya kok mesra, kok harmonis, kok apa gitu, punya kedekatan yang sangat luar biasa. Itu sama artinya kita menghadirkan seorang anak yang sehat secara fisik, secara mental, secara batin, secara pikiran, dan anak-anak kita itu pede gitu. Pede dan akan mengatakan kepada teman-temannya, saya senang punya orang tua seperti itu gitu. Saya senang punya orang tua, ya. Saya kok bangga punya orang tua gitu. Ya, kok orang tua saya ya bahagia, senang. Itu berefek ya positif bagi anak-anak kita. Nah, saya pernah apa namanya menemukan kasus ini, kasus anak balita yang langganan datang ke dokter spesialis anak untuk berobat, ya dengan terdeteksi satu penyakit yang artinya ada gangguan di sistem saraf di otak.
ya teman ini teman, dan saya ketemu gitu, saya ketemu dengan orangnya, lalu saya tanyakan apa kira-kira yang melatar belakangi gitu, ya ya anak kamu ini sebentar-bentar dibawa ke dokter spesialis anak, ya, untuk dikonsultasikan. Lalu dia bercerita dengan apa namanya, ya dengan ekspresi yang menyedihkan, ya, lalu menceritakan bagaimana kehidupan rumah tangganya yang apa namanya, yang tidak harmonis lah, ya, terlalu sering, ya, dia sampaikan terlalu sering anak saya ini mendengar cacian, makian dari pasangan, dari bapak ibunya. Bapaknya kadang-kadang memaki, kadang-kadang dengan kata-kata kotor kepada ibunya. Demikian ibunya melontarkan kata-kata kotor yang marah-marah, ya, kepada bapaknya, lalu sering kelahi, ya, sering apa namanya, ya artinya uh, memunculkan artinya hal-hal yang tidak selayaknya dilihat oleh anak-anak. Ternyata itu efek negatifnya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami mengajak kepada kita semuanya tentu, ya, bukan hanya kepada pengantin, ya, yang baru saja melangsungkan pernikahannya, tetapi kita sebagai orang tua, ya, yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga, ya, sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ayo kita perbaiki, ya, kita perbaiki, ngobrol, bermesraan tadi, dan usahakan ketika ada momen-momen makan bersama dengan pasangan. Kalau sudah punya anak, ajak anak-anak kita makan bersama, karena banyak hal yang bisa kita dapatkan dari makan bersama itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat besar, ya, di dalam makan pun ketika Rasulullah minum, ya, ketika Rasulullah minum, ya, ketika Aisyah pun minum, jadi bekas minumnya Aisyah itu Rasulullah minum, ya, dengan gelas yang sama, dan bahkan dicari di mana, ya, letak posisi mana gelas tempat Aisyah minum, di situ Rasulullah apa namanya minumnya. Subhanallah, ya. Lalu di dalam rumah tangga itu lapar banget. Aduh, makan dulu.